Iya. Fahmi bilang hapus jika mampu. Menteri Agama yang harus menghapuskan, bukan saya. Ya, ini kesepakatan bersama. Atau saya kembali ke Indonesia jadi Menteri Agama dan saya tunjukkan ayat-ayat yang sangat mengerikan itu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini menceritakan tentang bagaimana si Udin ya menantang-nantang kami ya, menantang-nantang Ustadz dan Ustadz ada Ustadz Nandar ya, jadi ada saya juga disebut-sebut ya, karena apa ya, tadi malam kebetulan saya tidak dapat pegang HP sama sekali ya, karena dalam keadaan demam, dan ini pun masih saya paksakan ya, kalau tidak beraktivitas semakin parah takutnya, maka itu saya juga mencoba reaction walaupun mungkin tidaklah sempurna. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Halo, Salome Babi. Ya. Halo. Ya, halo. Silakan. Halo. Ya, silakan. Salome Babi. Ya. Ya, Salome Babi. Saya nggak dengar. Saya mau tanya nih. Ya, silakan. Salome Babi. Iya. Saya mau tanya. Iya, silakan. Ya? Ayo. Nanya apa? Apakah yang Babi janjikan mau menghapus 300 ayat itu gimana? Bukan saya yang menghapuskannya, Menteri Agama. Kan Babi yang suruh menghapusnya. Ya iya, saya yang suruh itu hapus. Bagaimana? Hapus. Iya, hapus. Makanya saya lagi, kalau tugas saya hanya menjelaskan 300 itu. Wewenangnya itu di Menteri Agama. Halo? Iya, Menteri Agama yang harus menghapuskan 300 itu. Bukan saya. Supaya menghapuskannya dari... Kenapa Menteri Agamanya nggak mau menghapus? Iya, Menteri Agama nggak mau. Supaya Indonesia damai sejahtera, supaya Indonesia itu aman sentosa, hapus ayat-ayat yang membenci kekristenan. Terus kenapa belum dihapus? Ya harus dihapus dong. Kamu tanya ke Menteri Agama kamu. Halo? Iya, suruh Menteri Agama hapus itu 300 itu. Jangan dimasukkan lagi. Dan ayat-ayatnya itu sudah separuhnya saya sebut, saya ajarkan, saya bilangin, saya videokan. Apalagi? Ayo Ende Flores. Hilang dari lingkungan. Silakan masuk lagi yang lain. Jangan kepanasan ya. Tenang saja. Kalau di chatting itu ada Nandar juga, ada si channel Musa channel, HMC, Dr. Akal,
doktor akal-akalan. Iya. Fahmi bilang hapus jika mampu. Menteri Agama yang harus menghapuskan, bukan saya. Ya, ini kesepakatan bersama. Atau saya kembali ke Indonesia jadi Menteri Agama dan saya tunjukkan ayat-ayat yang sangat mengerikan itu. Ya, naik ke room saya, masuk. Abdul Somad, ayo coba masuk Abdul Somad. Aagim, silakan Aagim masuk. Adi Hidayat, Pak Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, masuk dong ke room saya. Itu si Musa Channel itu dia ambil, dia potong-potong bahwa dia yang menang debat dengan saya gitu. Dia ngomong ke jemaatnya, ke subscribe dia bahwa saya kalah dengan dia. Nggak apa-apa, sini masuk lagi. Dul Komeng, Ahmad Channel, Din, donasimu mana? Si Ahmad Channel mau pansos. Nggak usah pansos. Masuk ke room saya, berani ngomong. Jangan ngomong yang lain. Dia nggak kasih kesempatan karena dia nggak jelas omongannya. Ngomong Indonesia tapi keluar-keluar di Amerika. Ya terserah saya. Tino Sutikno, Tino Sugianto. Yang jelas saya tantangin orang-orang penting di bangsa ini yang beragama pocong, silakan menantang saya. Kita debat disaksikan banyak orang. Saya tidak akan mundur sedikit pun dan saya tidak takut sedikit pun. Bagaimana kabar Abi? Ya, seperti Anda tahu. Ya, tuh rambut Abi coba digunting dulu ini. Kenapa nggak pernah cukur rambut Abi? Iya, Yesus juga nggak cukur. Oh iya. Yang Abi, penting aku mau bertanya aja. Aku mau bertanya Abi. Kita tahu bahwa keimanan Kristen itu bersumber dari kitab sucinya, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kemudian kedatangan Yesus kan untuk menggenapi hukum Taurat, ya, yang di dalamnya itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan itu semua dari firman Tuhan yang diberikan kepada Musa. Dan kedatangan Yesus di Matius 5 itu untuk menggenapi hukum Taurat dan tidak mau dia menghilangkan satu iota pun, satu titik pun tidak akan dia tiadakan di hukum Taurat di Matius 5 17 sampai 18. Nah, ya. Pertanyaan saya, Pak. Apa pertanyaannya langsung aja. Aku bacaan ini Pak ya. Aku bacaan nanti Bapak jawab. Ini Pak. Di Ulangan 13 ayat 6 sampai 11 ini, aku bacain semua dulu ya baru disanggah. Bunuhlah pengikut agama lain. Ulangan 13 ayat 6. Gak ada agama lain di situ. Jangan ngarang ada, kamu. Ada. Bunuhlah istrimu di malam pengantin jika dia tidak perawan. Ulangan 22. Bunuhlah manusia yang tidak mendengarkan perkataan imam di Ulangan 17. Bunuhlah paranormal, Keluaran 22. Bunuhlah para waria, Imamat 20. Bakar anak gadis yang melakukan hubungan seks sebelum nikah, Imamat 21 ayat 9. Bantailah yang tidak percaya Tuhan, 2 Tawarik 15 ayat 12 sampai 13. Bantailah manusia beragama lain, Keluaran 22 sampai 20. Bunuhlah seisi kota jika ditemukan satu orang saja yang beragama lain, Ulangan 13 ayat 13 sampai 18. Bunuhlah siapapun yang menjelekkan nama, dan seterusnya. Ini ajaran teroris. Ini digenapi oleh apa, Dul? Yes. Ini ajaran teroris, ajaran membunuh. Ini yang digenapi oleh Yesus. Bagaimana pendapat Bapak? Ini Bapak sudah masuk daripada
apa namanya agama teroris ya yang aku baca di sini. Seperti apa yang sering sangkakan kepada umat Islam. Ternyata di Bible Bapak ini kan buta dan nggak tahu masalah tentang Bible. Ya, Jadi sudah. tahu gitu. Dengarin, Nah, sekarang saya ya, jawab. firman Tuhan Betul. ini ya kedaluarsa. Ingat, firman ini tidak kedaluarsa. Harus Dengarin. ya. Dul, Oke. dengarin. Yesus tidak pernah bawa pedang, jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa Yesus untuk nakut-nakutin orang yang tidak mengikuti dia. Muhammad melakukan lebih jahat lagi. 5.000 Yahudi di kota Madinah dibantai habis oleh baginda. Sampai sekarang tidak satu Yahudi pun yang ada di Arab. Habis semuanya. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Dia mengajarkan kasih. Tetapi apa yang ditulis yang kamu baca tadi tidak pernah boleh dihapus, satu titik pun tidak boleh dihapus. Itu kamu harus tahu. Dan suku-suku yang disebut sebagai suku pembenci Yahudi sekarang sudah habis, mati, punah. Sudah nggak ada lagi. Maka tidak berlaku lagi ayat itu. Begini Pak. Muncul Begini, nabi dari Arab yang mau membunuh Yahudi. Akhirnya musuhan dengan Yahudi. Ada 22 negara memusuhi Yahudi. Tetapi Yahudi itu pintar. Dia sudah menciptakan satu senjata. 1 menit bisa mengeluarkan peluru 1 juta biji. Dalam 1 menit. Tetapi PBB belum mengizinkan senjata itu boleh diproduksi massal. Nanti akan habis seluruh manusia ini kalau semua punya senjata yang mengerikan itu. Oleh karena itu, saudara harus tahu bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan pembunuhan dan semuanya itu prakteknya di Islam, bukan di Kristen dan bukan di Yahudi. Yahudi itu hanya mengendalikan orang-orang teror-teror ini di bawah ancaman-ancaman yang sama, yaitu senjata nuklir. Ya, Pak, Yahudi punya senjata nuklir, tapi tidak dipakai. Kalau enggak habis itu Arab. Begini Pak, iya. Begini Pak ya. Tadi Bapak mengatakan itu tidak pernah membawa pedang. Tapi faktanya di Bible itu Pak, jangan kau kira aku datang untuk membawa damai, tetapi baca pakai otak, saudara ya. Pak Nalar, pakai otak. Jangan satu ayat itu baca baik-baik. Itu hanya kata kiasan. Kata kiasan. Jangan kamu seolah-olah nggak punya otak. Pak, begini Pak. Ketika saya menjawab seperti itu, Bapak akan menyangka. Nah, ketika Bapak tidak memahami Al-Quran dengan asbabun nuzul, Bapak selalu mengatakan itu teroris. Giliran aku membacakan kitab-kitab teroris di dalam kitab Bapak mengatakan itu sudah tidak berlaku lagi. Berarti Bapak, tapi yang membantahkan argumen Bapak itu, Pak. Bom Bali itu siapa? Nah, demikian tadi komisinya di mana Saifuddin Ibrahim ngoceh-ngoceh sendiri dan di depan pun malah ngeles kesurupan ya. Jadi karena saya tidak tahu, coba seandainya pun tahu ya saya paksakan juga untuk mendebat mereka ya. Nah, ada bom juga yang bermulut besar itu. Dan tadi pagi saya tengok itu kok ada bom terus dengan teriak-teriak ya. Lalu saya tantang, nanti ngoceh-ngoceh di WA, belum apa juga, tapi dia takut itu, tidak berani. Karena apa? Saya nantangnya di roomnya Saifuddin Ibrahim, jangan di room bom. Kalau di roomnya bom sudah barang tentu dia culas, dia curang ya. Lawan debatnya tidak diberikan ngomong, dia sendiri aja nyerocos, nanti kita di mute. Jadi saya tantang di channel lain supaya ada pembuktian bahasanya dia itu memang benar pintar. Karena saya dikata ilmu saya belum tidak ada ilmunya ya, ilmunya di bawah ketiak dia. Orang dia saja kalau debat itu hanya
hanya ngarang cerita ya, main cocomologi itu, tidak pernah bisa menjawab dari pertanyaan ya, hanya modal keras-kerasan suara, namun luar biasa sok-soknya itu si Bom Bom. Kalau banyak muslim dia tuh takut ya, sok-sok lembut ya. Tapi kalau Kristen semua menghina-hina dia. Itulah kelakuan kafir-kafir seperti Bom Bom, orang-orang munafik seperti Bom Bom, mengaku ahli kitab. Bikin geli aja, ditanya tidak tahu mengaku ahli pula tuh ya. Jadi bikin kita ngakak kamu muslimin ya. Kita tengok saja nanti kalau memang dia berani ya, nanti saya hubungi Ustadz Zuma biar digasak rame-rame ya. Kalau 2 versus 2 lah ya. Atau mungkin kalau dia ada kerani-keraninya, ada herder-herdernya ya, kita tantang sekalian nanti. Saya tantang semuanya, dan kalau tidak sama Akhi Zuma, sama Akhi Valen nanti. Mungkin insya Allah nanti akan saya hubungi beliau-beliau berdua ini ya, untuk melibas kafir-kafir yang ada di tempatnya si Saifuddin Ibrahim. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir